sehari pun baru tahu alusnya. Tapi kalau dari segi pahala berkurang. Tapi harus petani kalau tiga dari sini sekali. Juga kalau tetapi mempelajari sampai ayat Allah dari ibadah dari salah apa? Satu ayat itu tetapi saja bisa dapat berapa itu? Kalau satu kok dari ilmu maka lebih baik dari salah itu. Jadi kalau kita menggunakan ukurannya ukuran pahala, kita tidak bisa apalagi kita dikasih Allah dikasih masa hidup sampai bulan-bulan sampai tahun-tahun, ya kan? Maka ini satu nikmat yang perlu untuk kita ulang-ulang, kita ingat-ingat. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita senantiasa mengingat maksud yang dan juga saya sampaikan, kalau ada seorang dari kampung dia akan ke Magelang tapi ke Akmil, maka kira-kira orang akan bilang apa? Calon tentara, ya enggak? Nah, kan orang bilang ini calon kiai, ke Akmil gitu, nggak ada ya kan? Calon tentara. Ada seorang datang Jogja ke UGM untuk fakultas Jogja, maka orang akan bilang apa? Ya. Nantinya apa? Dia masuk kemana itu akan menunjukkan, dia itu nanti akan dibilang arahnya, tujuannya itu tujuan pengabdiannya itu, walaupun ya belum tentu jadi. Ya enggak, banyak yang daftarnya dokteran ternyata nanti jadinya muncul, ya ada juga, ya kan? Berarti kan orang pikiran yang tercetak di pikirannya orang-orang kan begitu kan. Ini calon dokter, ini calon insinyur, ini calon tentara, ini calon. Maka ketika orang masuk pondok, apa yang tercetak dalam pikiran orang-orang? Bahasa ini bisa saja calon dia, calon ustaz. Tapi hakikatnya ini adalah calon pejuang. Ini adalah calon pembimbing. Harapan yang diletakkan dalam hatinya orang-orang adalah tentang masalah nanti akan ketika anak ini pulang selesai dari mondoknya, maka dia akan berjuang memajukan agama, dan kita akan meletakkan bimbingan kita dalam beragama kepada ini. Maka inilah maksud, ya. Maka bagaimana maksud ini kita juga jadikan sebagai maksud. Soal kapasitasnya atau jadinya bagaimana ya orang pokok. Jadi yang penting itu khidmat. Gak penting jadi apanya itu kan. Yang pondok sendiri, alhamdulillah. Ngajar di pondok orang lain, alhamdulillah. Ngajar ke tinggi juga, alhamdulillah juga. Ngajar di marketing nggak bisa ngajar orang, akhirnya ngajar anak sendiri, alhamdulillah. Itu bagian dari khidmat juga. Jadi nggak penting jadi apanya. Nggak penting kamu dipanggil ustaz atau kiai atau tuan guru, nggak penting. Yang penting apakah kita ini telah berkhidmat bagi agama. Adakah ilmu kita ini bermanfaat atau tidak? Yang lainnya boleh istilahnya masih bisa ditawar. Tapi
ilmu ini yang tidak bisa demikian juga antum semua adalah buah dari dakwah. Ya, alumni yang lama mungkin ada yang bukan alumni yang lama yang zaman itu yang sebelum sejak kelas masuk ini mungkin ada yang bukan. Ingat alumni yang antum dan yang jauh sebelum antum ini sudah merupakan nomor dua dari. Maka sekarang coba kita lihat orang tua kamu ketika memberangkatkan diri, ada nggak harapan dakwahnya di sini? Diharapkan nanti anak kan nanti ada bisa menguatkan, bisa meningkatkan wah, ya kan, menguatkan dakwah, meningkatkan dakwah di tempat-tempat umum. Ya. Maka kita pun perlu pikir juga sejauh mana maksudnya ini, apakah kita tercapai. Kadang kalau tanggung jawab segi ilmu orang relatif sudah pada paham, tapi kalau tanggung jawab segi dakwah kadang-kadang kurang begitu. Padahal ini ya sama-sama dua-duanya tanggung jawab, ya, sama-sama. Mereka yang memberangkatkan kita juga saudara, kita sendiri adalah hasil dari merupakan buahnya dakwah dan hasil dari tarbiyah dakwah. Dan sekarang perlulah kita pikirkan lagi bagaimana ya, kalau sudah jalan sudah istiqomah, alhamdulillah. Tapi kalau belum ya ini kita jadikan pikir, kita jadikan ngomong risau, kita jadikan pikir kita bagaimana kan semakin lama bisa semakin bertambah, semakin lama bisa semakin ya. Jadi jangan kita merasa puas dengan yang dilakukan, atau bahkan kadang-kadang maaf ini salah satu kesalahan yang ada yang terjadi, kita beranggapan bahwa kesibukan ini bisa menggantikan kesibukan kita. Sekarang saya sibuk dengan pondok, maka tidak dakwah nggak apa-apa karena saya sibuk dengan pondok. Ini salah. Ya, bagaimana makan sama minum? Bisa nggak makan menggantikan minum? Jadi makan sebanyak-banyaknya nggak minum-minum sih, ya. Atau minum sebanyak-banyaknya nggak makan-makan, bisa saling menggantikan? Ya nggak bisa, ya toh. Masing-masing punya kepentingan sendiri, masing-masing punya fungsi sendiri, masing-masing harus ditunaikan. Makan juga harus cukup, minum juga harus, ya enggak? Dan demikian juga kita ini dalam firman agama ini, ya ilmunya juga harus jalan, ya dakwahnya juga harus jalan, ya zikir ibadahnya juga harus jalan, ya firmannya juga harus jalan. Walaupun yang menjadi prioritas adalah masalah dakwah dan dakwah. Maka sekarang bagaimana kita bisa memikirkan lagi sejauh mana kita apakah kita ini sudah bisa belum menunaikan dari hak-hak dakwah. Kalau sudah bisa, kalau belum bisa ya kita kata apa namanya istilahnya tinjau ulang lagi bagaimana cara kita dalam mengelola waktu kita ini. Kan? Ya itu kalau beliau ada yang pamitan, beliau akan ngasih nasihat. Yang pertama dimulai, yang pertama kita itu dakwain bisa. Sebab ini, untuk ilmu kadang-kadang kan perlu biaya.
ya enggak? Tapi kalau dakwah itu perlu waktu enggak? Enggak perlu. Mulai taklim masjid enggak ada mulai langsung jadi ya. Mulai apalagi taklim rumah ya. Malah enggak ada kendala ya enggak? Paham? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita tata dulu dakwahnya, maka dakwah ini sudah bisa berjalan. Maka nanti ketika ada kesibukan ilmu, ada kesibukan yang lain, termasuk mencari rezeki dan lain sebagainya, maka ini gonjangnya tidak akan terlalu, nantinya tidak akan terlalu berhenti. Tapi kalau kita sibuk dulu dengan yang lain, bawahnya tidak silakan, maka nanti terus dikalah-kalahan. Dikalah-kalahan. Ini ketika ini tinggal, akhirnya apa? Menjadi tidak terkawal. Jadi, ini termasuk penting. Ini memang kami ini